Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Misteri Kamar Kosan. Cerita ini ditulis oleh Randy Guest 27. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Ini merupakan tentang dua sekawan yang tinggal di sebuah kamar kos-kosan di mana kamar tersebut mempunyai kisah masa lalu yang kelam dan misterius. Mampukah dua sekawan ini mengungkap hal tersembunyi yang menjadi misteri atas kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh dua sekawan ini saat tinggal di kosan tersebut? Waktu gue jalan menuju arah dapur mau ngambil minum, gue seperti kayak ngelihat seseorang lagi duduk di kursi meja makan. Sosoknya seperti perempuan dan kepalanya menunduk ke arah bawah dan membelakangi gue. Perempuan itu tidak menjawab panggilan gue, dan seketika gue mengusap kedua mata gue dengan kedua tangan untuk memastikan gue gak salah lihat. Apalagi dengan kondisi pandangan mata yang masih agak kabur dan cahaya ruangan yang agak sedikit remang-remang malam itu. Setelah gue mengusap mata, tiba-tiba wanita itu. Gue nanya, saat ini gue baru lulus masuk di salah satu universitas negeri yang lumayan ternama di salah satu kota besar di Indonesia. Iya, bener, gue baru lulus SMA dan mencoba untuk tes seleksi masuk perguruan tinggi impian gue. Dan alhamdulillah lulus. Sehingga mau gak mau gue harus merantau ke kota tersebut untuk melanjutkan jenjang pendidikan gue. Dan saat pergi ke kota, gue ditemani Mita, dia teman gue yang lulus di universitas yang sama dengan gue. Saat sampai di kota, kami berdua langsung mencari tempat kos-kosan yang jaraknya dari kampus gak terlalu jauh. 1-2 rumah kos-kosan kami tanya, tapi sudah penuh semua. Hari sudah semakin larut dan jam menunjukkan pukul 5 sore. Mit, gue lapar, kita cari makan dulu yuk. Nanti aja lanjutin cari kos-kosannya. Iya, sama nih, gue juga lapar. Lu mau makan apa? Nasi goreng enak nih kayaknya. Ya udah, yuk kita cari nasi goreng. Sekitar beberapa menit kami berjalan. Akhirnya kami sampai di sebuah warung makan. Permisi bu, nasi gorengnya masih ada? Oh, ada nak. Mau berapa piring? 2 ya bu. Ya udah, duduk dulu nak. Nanti ibu antar ke mejanya. Iya, makasih bu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya pesanan kami pun datang. Ini nak, silakan. Makasih bu. Naya dan Mita serentak menjawab. Iya, sama-sama. Di saat kami sedang makan, tidak lama datanglah seorang nenek. Nenek tersebut tubuhnya agak sedikit bungkuk, memakai tongkat, dan berjalan menuju meja makan yang terletak di samping meja makan kami berdua. Dan anehnya, nenek tersebut menatap sinis kepada kami berdua. Naik, lu lihat deh nenek di sana. Sambil melihat dengan sudut matanya. Kenapa? Gak sadar loh, nenek itu dari tadi liatin kita. Iya ya, gue asik makan soalnya. Gue serius, lihat aja. Tak lama kemudian, gue dan Mita serentak melihat ke arah nenek tersebut dan menganggukkan kepala sambil menyapa nenek tersebut. Nek. Nenek itu pun tersenyum. Dan tak lama kemudian nenek tersebut bangkit dari tempat duduknya dan langsung menuju ke arah kami berdua sambil membawakan kertas. Kalian sedang mencari kos-kosan bukan? Ini, sambil menyodorkan kertas ke arah Mita. Iya nek. Ini apa nek? Menunjuk kertas tersebut. Kalian cari saja alamat ini. Ini adalah alamat kos-kosan dan kosan ini tidak jauh dari kampus kalian. Oh, iya makasih nek. Sambil tersenyum. Dan setelah memberikan kertas tersebut, nenek itu pun langsung pergi dari warung tersebut. Nek, gimana kalau kita cari aja alamat di kertas ini? Ya udah, mau gimana lagi? Udah mau malam juga ini. Yuklah, kita cus. Oke. Aku dan Mita pun bangkit dari meja makan dan menuju ke kasir untuk membayar makanan tersebut. Berapa pak? 2 ya?
Iya, 30.000. Ini Pak, makasih. Iya, sama-sama. Setelah membayar kami pun keluar dari warung tersebut. Dan anehnya kasir tersebut terus menatap kami. Kenapa tuh kasir liatin kita terus? Aduh, aneh-aneh aja. Tadi nenek-nenek, sekarang kasir itu. Ada apa sih? Apa ada yang aneh sama kita ya? Nggak tahu. Ah, ya udah, cuekin aja. Mungkin gara-gara kita orang baru kali. Iya, orang baru sih, orang baru. Tapi aneh aja, dikituin nggak nyaman jadinya. Ya udah, cuekin aja yuk. Kita buruan cari alamat kosan yang dikasih nenek tadi. Siapa tahu masih kosong sebelum keburu malam ini. Ya udah, yuk. Sekitar beberapa menit kami mencari. Akhirnya alamat tersebut ketemu. Naya mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dan tak lama keluarlah seseorang ibu-ibu yang kalau digambarkan tingginya sekitar 155 cm. Umurnya sekitar 50-an. Pakai baju kaos biasa berwarna merah dan rok di bawah lutut. Maaf Bu, apa benar di sini alamat? Bentar, maaf Bu. Mit, mana kertas tadi? Lah, sama lo kan? Gak ada di gue. Lah, serius Mit? Iya, kagak ada di gue. Aduh, maaf, bentar Bu. Naya sambil memeriksa saku dan tasnya. Duh, kok gak ada ya? Emang kamu nyari apa? Ini Bu, nyari kertas alamat kosan. Oh iya, saya di rumah ini lagi buka kos-kosan. Wah, kebetulan Bu. Apa masih ada yang kosong Bu? Bentar, saya cek. Kayaknya tidak ada lagi yang kosong. Aduh Bu, please. Masa gak ada lagi yang kosong Bu? Coba cek lagi Bu. Udah malam mau tidur di mana kami Bu? Dengan raut wajah memohon. Ada sih satu kamar kosong. Tapi kamar ini sebenarnya udah lama kosong. Jadi agak berantakan. Gak apa-apa Bu, kami mau Bu. Naya dan Mita menjawab serentak. Ya sudah, silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk. Baik Bu, makasih. Jadi kalian yakin mau kos di sini? Iya Bu. Kalau gitu kalian harus tahu peraturan kos di sini. Peraturannya apa Bu? Oke, peraturannya temen cowok nggak boleh masuk kamar. Pintu gerbang ditutup jam 12 malam. Dan tidak boleh memaku dinding atau tembok kamar sembarangan. Loh, terus kalau kami... Dan tiba-tiba ibu kos tersebut memotong pertanyaan Mita. Kalau kalian mau gantung baju, di kamar itu sudah ada lemari 2 buah. Jadi gantung di dalam lemari. Terus dinding itu sudah ada tempat gantung tersendiri yang sudah tersedia. Kalian gak boleh mencabut, memindahkan, atau menambah paku di dinding kamar itu. Baik Bu. Oh ya, sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Suni. Saya Naya Bu. Saya Mita Bu. Ya sudah, kalian silakan masuk ke kamar itu. Ini kunci kamarnya. Sambil menunjukkan kamar yang dimaksud dan memberikan kunci ke Naya. Baik Bu, makasih. Kami mau masuk kamar dulu Bu. Permisi Bu. Iya, kalau gitu saya mau pulang dulu. Sudah malam soalnya. Besok kalau saya tidak ada di kosan ini dan ada sesuatu yang kalian tanyakan tentang kosan ini, silakan kalian tanya sama Kang Jul. Dia tukang kebun di kosan ini. Oh, oke, baik Bu. Dan kami berdua pun menuju kamar kos tersebut. Aduh, akhirnya bisa istirahat juga. Sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur. Iya, Mit, gue mau mandi dulu bentar. Ya udah, lu mandi aja duluan. Habis itu giliran gue. Oke. Naya pun pergi ke kamar mandi. Nay, udah belum? Terdengar suara Mita menggedor-gedor pintu kamar mandi yang agak sedikit tersamarkan karena percikan air di kamar mandi. Iya, sabar. Iya, cepat. Sambil terus menggedor-gedor pintu. Dan tak lama kemudian, Naya pun selesai mandi dan membuka pintu kamar mandi.
Lah, tadi gedor-gedor pintu suruh cepat. Ini kok malah tidur? Aduh. Mit, bangun. Gue udah selesai mandi nih. Katanya lu mau mandi. Oh, udah selesai lu, Nay. Cepat amat, Nay. Hah? Naya terlihat heran. Tadi dibilang lama. Aneh nih anak. Berbicara dalam hati. Mita pun masuk ke kamar mandi. Dan tak lama kemudian terdengar suara Mita dari dalam kamar mandi. Iya, sebentar. Lah, ngomong sama siapa tuh anak? Dan sekitar beberapa menit Mita pun keluar dari kamar mandi. Lu ngomong apa tadi, Nay? Di dalam gak kedengeran soalnya. Berisik suara percikan air mandi. Lah, gue gak ngomong apa-apa. Dari tadi gue cuma baca-baca buku aja. Ah? Terlihat Mita agak sedikit bingung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Udah, mungkin salah denger lu, Mit. Mungkin juga. Ya udah, gue mau tidur dulu. Ya udah, gue mau tidur dulu lah, capek. Iya sama, gue juga mau tidur. Gue mau ganti baju dulu. Oke, good night. Tiba-tiba, Naya berteriak. Jangan. Tersentak gue pun bangun dari tidur dengan badan yang dibasahi keringat. Lo kenapa, Nay? Mita pun kaget dengan teriakan gue. Dan seketika dia juga ikut bangun dari tidurnya. Gak apa-apa, Mit. Ya ampun, keringat lu banyak amat. Hah? Iya, gue barusan mimpi buruk, Mit. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, cuma mimpi aja. Gue mau ambil minum dulu ke dapur. Haus gue. Oh ya, di kos gue dapurnya campur. Jadi kalau mau minum harus keluar kamar. Dan yang mau pakai dapur untuk masak ada jadwalnya masing-masing setiap kamar. Mau gue temenin? Gak usah, lu lanjut tidur aja. Masih jam 2 pagi nih. Lu besok mau kuliah pagi kan? Iya. Ya udah, gue mau lanjut tidur dulu. Oke. Dan singkat cerita, waktu gue jalan menuju arah dapur mau mengambil minum, gue seperti kayak ngelihat seseorang lagi duduk di kursi meja makan. Sosoknya seperti seorang perempuan dan kepalanya menunduk ke arah bawah dan membelakangi gue. Halo? Perempuan itu tidak menjawab panggilan gue. Dan seketika gue mengusap kedua mata gue dengan kedua tangan untuk memastikan gue gak salah lihat. Apalagi dengan kondisi pandangan mata yang masih agak kabur dan cahaya ruangan yang agak sedikit remang-remang malam itu. Setelah gue mengusap mata, tiba-tiba wanita itu hilang entah kemana. Jujur saat itu perasaan gue juga takut. Apalagi gue barusan habis mimpi buruk yang terasa amat nyata. Tapi karena gue sangat haus dan tak tertahankan, gue terpaksa memberanikan diri untuk mengambil segelas air dengan berjalan sedikit lebih cepat dan lalu buru-buru menuju kamar. Sesampainya di kamar, gue duduk sejenak di atas kasur dan dalam benak gue berkata, yang tadi itu gue salah lihat atau gimana ya? Kok ada perempuan yang pagi-pagi buta duduk di dapur sendirian? Apa gue salah lihat ya? Tapi gue ngelihatnya jelas amat. Terasa nyata, walaupun cahaya ruangan itu remang-remang. Gue rasa gue salah lihat dan efek mimpi ditambah gue haus. Pandangan gue juga masih sedikit kabur dan cahaya yang remang-remang. Banyak pertanyaan yang timbul saat malam itu di benak gue. Tapi gue coba untuk positive thinking bahwa gue salah lihat. Dan setelah itu gue kembali tidur lagi. Ya udahlah, mungkin gue salah lihat, mending gue lanjut tidur aja. Tiba-tiba suara alarm jam berbunyi. Nek, bangun, udah pagi nih. Iya, nanti bentar lagi ya. Nih anak dibangunin susah amat. Ya udah, gue mau mandi dulu. Habis itu mau ke depan beli sarapan. Lu nitip gak? Iya. Mau nitip apa? Sama aja kayak punya lu. Gue menjawab dalam keadaan mata yang masih tertutup karena masih ngantuk. Oke, ya udah. Setelah beberapa saat Mita pun kembali ke kos dan membawa pesanan gue. Ya ampun, ini anak masih belum bangun juga. Oi, bangun, ini sarapannya udah gue beliin. Iya, taruh aja di meja itu dulu. Gue mau cuci muka dulu. Setelah selesai cuci muka, gue pun sarapan. Lu gak sarapan? Gue udah tadi.
Oh, ya udah, gue pergi ke kampus dulu ya. Oke, hati-hati. Setelah selesai makan, gue pun pergi ke dapur untuk mencuci piring. Dan saat lagi mencuci piring, tiba-tiba gue ngeliat sosok perempuan tua dari jendela yang sedang berjalan pelan dan sedikit melirik ke arah gue. Kayaknya gue pernah lihat nenek itu deh. Tapi di mana ya? Tanya gue dalam hati. Oh iya, gue ingat. Nenek itu yang waktu itu ngasih alamat kos ini. Buru-buru gue keluar dan mau nyamperin nenek tersebut. Lah, kok nggak ada? Cepet amat ngilangnya. Sambil melirik kiri dan kanan, dan aku pun sempat bertanya kepada Kang Jul, yang merupakan tukang kebun di kosan kami. Umurnya sekitaran 70-an, mungkin lebih. Pokoknya sudah tua. Kang, iya non, lihat nenek-nenek nggak tadi? Nenek-nenek, nggak ada siapa-siapa dari tadi di sini non. Ah, masa sih Kang? Iya non, nggak ada. Ya udahlah, mungkin salah lihat, atau enggak mungkin udah pergi. Permisi Kang. Iya non. Dan pikirku pun tidak macam-macam. Aku pun masuk ke dalam kembali dan lanjut mencuci piring. Setelah beberapa jam kemudian, Mita pun pulang dari kampus. Mit, udah balik? Udah nih. Gimana hari pertama kuliahnya? Langsung dikasih tugas gue sama dosen. Kasian. Nek, tapi ada sesuatu yang mau gue ceritain ke lu. Duh, nanti malam aja ceritanya. Gue udah telat mau ke kampus nih. Oke deh, hati-hati di jalan. Iya. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Nay? Iya udah nih. Lu udah sarapan belum? Belum nih. Nah, kebetulan gue mau keluar beli makanan. Lu nitip gak? Boleh. Tolong sekali lagi ya. Gue capek banget soalnya. Iya, slow aja. Lu nitip apa? Nasi goreng aja. Oke. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, Mita pun pulang dengan membawa makanan yang gue pesan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nasi gorengnya, Nay. Oke, makasih ya, Mit. Nay. Iya. Tadi kan gue beli nasi goreng ini di warung tempat kita pertama kali makan. Oh, terus kenapa? Iya, tadi pas gue mau bayar uang sama kasirnya, terus kasirnya nanya ke gue. Nanya apa? Dia nanya kayak gini. Maaf dek, mau nanya, adek waktu kemarin, waktu pertama kali datang ke sini sama temennya itu, kalian berdua ngomong sama siapa ya? Nah, terus gue juga agak bingung ngomong sama siapa. Terus gue pikir-pikir lagi, mungkin maksudnya ngomong sama nenek-nenek yang ngasih alamat ke kita itu. Nah, terus lu jawab apa? Terus gue jawab kayak gini. Kami berdua ngobrol sama nenek-nenek mas. Nah, masnya menjawab, nenek-nenek, dengan raut muka seperti orang terheran-heran. Perasaan kemarin gak ada nenek-nenek dah. Dan saya ngelihat kalian berdua ngobrol dengan bangku kosong. Makanya waktu itu saya kirain kalian berdua agak gimana gitu. Hah? Masa sih mas kasirnya gak lihat? Nah, makanya itu mas kasirnya waktu itu ngeliatin kita kayak gitu, dikira kita orang stres. Ah, jadi merinding gue, Mit. Iya, Nay, sama. Tapi siapapun nenek itu, kita tetap positif thinking aja. Sebab gara-gara dia, kita bisa dapat kos-kosan. Gak kebayang kan, kalau masih belum dapat kos-kosan, mau tidur di mana kita? Ya udah, Nay, gue mau bikin tugas dulu. Iya, sama. Padahal baru pertemuan pertama, udah ada tugas. Iya nih. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya gue selesai ngerjain tugas. Akhirnya selesai juga. Lu udah selesai, Mit? Sama, gue juga udah selesai. Ngantuk gue. Iya sama. Yolah tidur. Good night. Iya. Singkat waktu, setelah hampir beberapa bulan, kami tinggal di kosan itu. Tidak ada hal-hal aneh terjadi. Semuanya normal seperti biasa. Namun waktu itu, hari Rabu sekitar jam 2 dini hari, gue mengalami mimpi buruk. Dan mimpinya itu persis sama seperti mimpi buruk yang gue alami waktu itu. Ah, tidak.
jangan. Nay, Nay, bangun, lu kenapa? Sambil berusaha membangunkan gue. Seketika gue bangun dari tidur dan langsung memeluk Mita sambil menangis ketakutan. Nay, lu kenapa? Tanya Mita dengan raut muka yang panik. Gue mimpi buruk lagi, Mit. Hah? Mimpi buruk lagi? Gue pun melepas pelukan dari tubuh Mita. Iya, Mit, mimpinya nyata banget. Terus mimpi itu sama persis kayak mimpi gue waktu itu. Lu ingat kan? Emang mimpi apa lu, Nay? Gue mimpi di kos kita ada pembunuh gitu. Pembunuh? Iya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue lagi sendirian di kosan. Nah pas itu gue mau keluar dari kamar. Lalu pas keluar kamar, gue ngeliat seseorang dengan pakaian jas hujan berwarna hitam, membawa palu, lalu membunuh seorang wanita tua. Terus karena waktu itu posisi kejadian itu dekat dengan gue, pembunuh itu langsung ngejar gue, mau bunuh gue, Mit. Lo tahu wajah pembunuh itu? Wajahnya samar-samar, gak begitu jelas. Terus wajah wanita tua yang dibunuh, lo tahu? Gak juga, soalnya gak jelas, Mit. Aneh juga, bisa mimpi yang sama di hari yang sama juga. Jamnya pun sama. Iya, Mit, kenapa ya? Gak tahu juga gue, Nay. Tapi seingat gue pernah dengar kalau ada mimpi yang sama terulang lagi, itu berarti ada suatu pesan atau pertanda yang akan disampaikan ke kita. Hah? Pesan atau pertanda apa, Mit? Gak tahu, Nay. Gue aja antara percaya atau tidak. Tapi gimana kalau besok kita cari informasi tentang hal yang lu alami sekarang? Maksud lu? Iya, besok kan libur nih. Nah, kita cari di internet kenapa bisa mimpi terulang lagi kayak yang lu alami ini. Siapa tahu ada penjelasan ilmiahnya kan? Semoga gak ada apa-apa. Amin. Ya udah yuk, lanjut tidur, Nay. Lu udah mendingan kan? Udah, Mit. Makasih ya. Ya dah, tidur sana. Gue masih ngantuk nih. Iya. Keesokan harinya, gue dan Mita pun mulai mencari informasi di internet. Nay, gue dapet nih. Coba lu lihat. Mana? Sambil melihat ke arah layar laptop. Saat gue baca di internet, gejala yang gue alami itu disebut recurring dream. Gejala itu menandakan suatu konflik atau masalah dalam hidup seorang individu yang belum terselesaikan atau belum tuntas, baik di masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Oleh karena itu, alam bawah sadar berusaha mengingatkan individu tersebut melalui alam mimpi. Emang lu ada masalah apa, Nay? Masalah? Gak ada masalah gue, sumpah. Lagian masa iya gue gak pernah ada masalah tentang bunuh-bunuhan kayak di mimpi gue itu. Aduh, terus namanya apa ini kalau bukan recurring dream? Jadi bingung gue. Iya, Mit. Apa kebetulan aja ya? Ya udah, terus gimana? Mau lanjut nyari? Ah, udahlah, Mit. Capek gue. Yuk keluar, jalan-jalan. Sumpah gue di kosan mulu sambil tenangin pikiran. Ya udah, gue mandi dulu. Oke. Waktu sedang lagi mandi, tiba-tiba terdengar suara teriakan Mita dari dalam kamar mandi. Sontak aku pun langsung menggedor-gedor pintu kamar mandi. Mit, lo kenapa? Mita, buka pintunya. Teriak sambil menggedor-gedor pintu. Dan tak lama kemudian Mita keluar dari kamar mandi dengan badan yang berbalut handuk. Lo kenapa, Mit? Hantu, Nay, ada hantu. Hantu? Hantu apa? Ini minum dulu. Seketika Mita menghabiskan segelas air yang gue berikan. Nay, sumpah, gue ngeliat hantu. Ngeliat hantu gimana maksudnya? Iya, Nay, waktu itu gue kan lagi ngaca. Terus tiba-tiba gue ngeliat sosok nenek wajahnya hancur keluar dari dinding belakang gue. Serius lu, Mit? Lu jangan nakut-nakutin ah. Iya, Nay, gue serius, gak bohong. Sosok nenek yang gue lihat itu pakaiannya sama kayak nenek yang ngasih alamat kosan ini waktu di warung itu. Tapi wajahnya hancur, jadi gak jelas. Yang jelas bajunya berlumuran darah. Dan gue ingat baju yang dipakai nenek itu mirip banget, sumpah.
Iya ya, sudah jangan nangis lagi. Ganti pakaian lu dulu sana, Mit. Iya, Nay. Tapi lu harus percaya, Nay. Apa yang gue lihat itu nyata banget, sumpah. Gue yakin gue gak salah lihat, Nay. Iya ya, gue percaya. Dalam hati gue berkata, kayaknya ada yang gak beres sama kos ini. Gue yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kami. Naya, Mita. Iya bentar. Kak Tuti, silakan masuk kak. Ngomong-ngomong ada apa kak? Kak Tuti adalah senior kami di kampus. Dia juga penghuni lama di kosan ini. Dia sudah kami anggap sebagai kakak kami sendiri. Oke, makasih. Kalian baik-baik saja kan? Iya, gak apa-apa. Kenapa emangnya kak? Enggak, kakak dengar kok ada suara teriakan di sini. Oh, gak apa-apa kok. Gak ada apa-apa kak. Kalian jangan bohong. Kasih tahu aja sama kakak kenapa kalian mulai digangguin. Maksudnya? Sudah, jangan pura-pura lagi. Kakak sudah tahu cerita tentang kamar ini. Dulu pertama kali ngekos di sini. Ini merupakan kamar kos pertama kakak dan teman kakak namanya Raik. Terus mana teman kakak itu? Kok gak pernah kelihatan? Oke, ada yang mau kakak ceritain tentang kamar ini ke kalian berdua. Tapi sebaiknya tutup pintu kalian dulu. Jangan sampai kedengaran sama penghuni kamar lain. Soalnya ini rahasia kosan ini. Tapi kan penghuni kamar yang lain udah pada pulang kampung semua kak. Gak apa-apa, tutup saja. Takut nanti ada yang denger. Oke kak, aku tutup kamarnya dulu. Oh iya, kalian kenapa belum pulang? Kami rencana lusa pulang kampungnya kak. Soalnya masih ada sedikit kerjaan dari kampus. Oh gitu. Iya kak, kakak sendiri kenapa belum pulang? Sama, kakak juga masih ada tugas skripsi nih yang harus dikerjain. Gitu ya kak. Iya. Ada kak Tuti. Udah lama kak. Enggak komit, baru nih. Kamu baik-baik saja kan? Iya kak, aku baik-baik aja kok. Ada apa kak? Gak ada apa-apa. Duduk sini Mit. Ada yang kakak mau ceritain tentang kamar kalian. Hah? Cerita tentang kamar ini? Mita agak kaget dan penasaran mendengar perkataan Kak Tuti tadi. Iya, makanya duduk dulu biar enak ceritanya. Iya kak. Ini kejadian 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah hari Rabu, sekitar jam 1 dini hari. Jadi waktu itu kami sedang ngerjain tugas yang numpuk dari dosen. Namun teman-teman kakak semuanya udah ketiduran gara-gara kecapean bikin tugas. Tinggal kakak sama Rek aja yang masih belum tidur. Tapi waktu itu tinggal Rek agak sedikit aneh. Dia sering ngelamun, terus kakak panggil dia kagak jawab, kadang diam aja. Nah, singkat cerita, saat sedang nulis tiba-tiba Raik ngamuk gak jelas. Kedua bola matanya memutih. Dia melempar buku, merobeknya dan berteriak katanya bebaskan aku, tolong aku, dengan suara berat. Sontak membuat teman-teman yang lain terbangun. Dan gak lama kemudian Raik pun lari dan masuk ke kamar mandi, lalu menutup pintu kamar mandi tersebut. Kami pun berusaha membuka pintu tersebut karena pintu tersebut terkunci dari dalam. Kami berusaha mendobrak, tapi gak berhasil. Namun sekitar beberapa saat kemudian pintu itu pun terbuka dan kami sangat kaget. Waktu itu Rek tergeletak, bersimbah darah. Kepalanya bocor, kayak habis dibenturin ke dinding berulang-ulang kali. Dan kejadian ini pun sempat membuat heboh. Oh iya kak, emang penyebabnya apa kak? Nah gini, waktu itu kakak lihat dia seperti orang kerasukan gitu. Suaranya berubah, kakak kenal itu bukan suaranya. Dan kakak berpendapat dia kerasukan. Tapi Bu Kos berpendapat lain, katanya Rek meninggal gara-gara stres dan depresi karena kebanyakan tugas. Namun kakak menyangka omongan ibu kos tersebut. Terus waktu Rek ngamuk, dia teriak bebaskan aku. Maksudnya apa ya? Ibu kos pun menjawab, mungkin maksudnya dia sudah muak dan capek dengan tugas-tugas yang terlalu banyak. Jadi dia mau bebas, dia mau istirahat. Gak mungkin kerasukan. Gak masuk akal itu menurut saya, ucap ibu kos itu. Karena mendengar perkataan ibu kos yang lebih masuk di akal,
Jadi pihak-pihak yang terlibat menangani kasus Raik pun lebih sependapat dengan ibu kos daripada kakak sendiri. Sedangkan kakak yakin penyebabnya nggak ada hubungan dengan tugas kampus yang sedang kami kerjakan. Soalnya waktu itu kakak lihat dia bukan seperti Raik yang kakak kenal. Seperti ada sosok makhluk yang merasuki tubuhnya. Kak Tuti bercerita sambil menangis. Sabar ya kak, Naya sambil berusaha menenangkan Tuti. Oh iya kak, kakak pernah lihat nenek nggak di sekitar sini? Nenek? Iya nenek kak. Kakak nggak pernah lihat nenek-nenek di sekitar sini? Ah, masa sih kak? Iya, emang ciri-ciri neneknya gimana? Nenek itu jalannya bungkuk, terus pakai tongkat. Bajunya berwarna coklat, tapi agak gelap gitu. Gak pernah kakak lihat? Tuh kan Nay, apa yang gue bilang? Yang bisa lihat nenek itu cuma kita berdua aja. Emang kenapa? Jadi gini kak, pertama kali kami sampai di kota ini, kami makan di warung. Dan gak lama kemudian kami disamperin sama nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu ngasih kami kertas, isinya alamat kos ini. Tapi anehnya kak, waktu Mita berjalan ke warung itu lagi, Mita ditanyain sama kasir waktu itu. Ditanyain apa? Ditanyain gini kak, Dek, kemarin kalian berdua ngomong sama siapa? Nah, terus sempat bingung juga maksud pertanyaan kasir itu apa. Dan setelah aku ingat-ingat, mungkin waktu kami berdua ngomong sama nenek-nenek itu. Nah, aku jawab dah kak, oh, kami ngobrol sama nenek-nenek mas. Terus mas kasirnya jawab, nenek-nenek? Maaf dek, kok saya nggak lihat ada nenek-nenek ya? Yang saya lihat kalian cuma ngobrol sama bangku kosong doang. Nah, dengar ucapan kasir itu, otomatis aku langsung merinding dan buru-buru pulang kak. Kakak juga jadi penasaran nih. Terus ini kertas yang dikasih alamat kos ini kan? Iya betul kak. Kayaknya nenek-nenek itu bukan orang biasa dan pasti ada hubungannya dengan kosan ini. Mungkin kan bisa jadi. Ya udah, kalian hati-hati saja ya. Saling jaga satu sama lainnya. Biar kakak cari tahu informasi siapa itu nenek-nenek yang kalian ceritain. Oh iya, soal cerita tentang teman kakak Ray, tadi jangan sampai bocor ya. Cukup kita saja yang tahu. Oke? Iya kak. Oke kalau gitu, kakak mau keluar dulu. Masih ada kerjaan yang mau kakak kerjain. Oke kak. Kalau ada apa-apa nanti hubungin kakak aja. Siap. Makasih ya kak. Iya sama-sama. Singkat cerita, malam itu setelah mendengar cerita Kak Tuti, gue pun bermimpi. Tapi bukan mimpi yang sama. Di mimpi itu gue sedang jalan-jalan keluar sendirian. Namun dari jauh, gue ngeliat nenek-nenek yang di warung waktu itu. Nenek itu teriak minta tolong ke arah gue, sedangkan jarak gue sama nenek itu lumayan jauh. Saat gue kejar, kaki gue terasa berat. Lari gue pun terasa lambat. Padahal udah berusaha sekuat mungkin. Dan seketika gue pun bangun dari tidur gue. Astagfirullahaladzim, mimpi lagi gue. Dan waktu gue lihat ke arah kasur Mita gak ada di tempat tidurnya. Lalu gue bangkit dari tempat tidur dan mencari Mita. Setelah beberapa saat kemudian gue ngeliat pintu kamar mandi kebuka. Dan jujur, gue kaget ngeliat Mita memukul-mukul dinding kamar mandi dengan tangan kirinya. Tapi matanya tertutup kayak sedang tidur gitu. Gue pun kaget, langsung pergi ke kamar Kak Tuti, terus menggedor-gedor pintu kamar Kak Tuti. Kak Tuti. Iya sebentar. Oh Naya, kenapa Nay? Kak, Mita kak. Kenapa Mita? Ayo kak. Gue gak sempet jelasinnya ke Kak Tuti dan langsung menarik tangan Kak Tuti menuju kamar gue. Astagfirullah Mita. Mit, bangun Mit. Berusaha membangunkan Mita yang tangannya berdarah karena memukul dinding tersebut. Dan setelah berusaha membangunkan Mita, Mita pun langsung jatuh ke pangkuan Kak Tuti dengan mata yang masih tertutup. Ayo Nay, bantu kakak bawa Mita ke kasurnya. Iya kak. Kami berdua pun membawa Mita ke kasurnya dan mengobati tangan Mita yang terluka. Dan tak lama kemudian Mita pun terbangun.
Kenapa ini? Kenapa tanganku? Kamu tadi mukul dinding kamar mandi sambil tidur, Mit. Hah? Mukul dinding? Iya, tapi nggak apa-apa. Sudah kami obati. Ini minum dulu, Mit. Makasih. Kak? Iya, barusan aku mimpi, Kak. Mimpi? Iya. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu sama nenek yang aku ceritain kemarin, Kak. Terus gimana cerita mimpinya? Nenek itu teriak minta tolong ke arahku, Kak. Tapi buat nyamperin nenek itu susah banget, Kak. Kakiku terasa sangat berat. Dan pas aku bangun tiba-tiba Mita udah kayak tadi, Kak. Kayaknya ada sesuatu nih sama nenek ini. Iya, Kak. Bentar. Pertama kalian ketemu nenek itu di warung, terus ngasih alamat kos ini. Iya bener, Kak. Nah, terus kebetulan kalian dapat kamar ini. Terus kamu mimpi. Dan Mita... Kenapa, Kak? Yang jelas, Kak. Jangan nakut-nakutin. Oke, Kakak tahu, Mit. Ini dugaan Kakak saja. Tapi mudah-mudahan saja nggak bener. Apa itu, Kak? Ini ada hubungannya juga dengan Drake. Maksudnya, Kak? Kalian punya paku sama palu? Punya, Kak. Bentar, Kak. Aku ambilin. Ini, Kak. Nah, ayo ikut Kakak. Kak Tuti pun menuju ke kamar mandi. Kenapa, Kak? Kakak yakin pasti ada yang gak beres sama dinding ini. Soalnya Rek pun ngebenturin kepalanya ke dinding ini. Hah? Aku dan Mita pun sangat kaget mendengar perkataan Kak Tuti barusan. Kakak mau memaku dinding ini. Tapi kata ibu kos kan dindingnya gak boleh dipaku, Kak. Asal kalian tahu aja, Kakak makin curiga dengan ibu kos ini. Kenapa, Kak? Apa maksud ibu kos untuk ngelarang kita memaku dinding kos ini? Iya, Kak, bisa jadi, Kak. Makanya Kakak makin curiga. Dan Kak Tuti pun mulai menancapkan beberapa paku ke dinding. Namun setelah sekitar 5 paku menancap, tiba-tiba dinding itu pun retak dan mengelupas. Dan alangkah kagetnya kami bertiga. Tiba-tiba ada lengan manusia yang keluar dari dinding tersebut, tetapi hanya tinggal tulang saja. Naya, Mita, dan Tuti seketika berteriak, "Kak, itu apa?" Sambil menunjuk dan merasa ketakutan. Jadi kalian sudah tahu. Hah? Tiba-tiba muncullah seseorang menggunakan jas hujan berwarna hitam, membawa palu, dan kepalanya tertutup oleh topi jas hujan tersebut. Siapa kamu? Naya pun kaget saat melihat orang yang memakai jas hujan berwarna hitam itu. Orang tersebut persis seperti di mimpinya beberapa waktu yang lalu. Ingat, Mit, ini seperti orang yang di mimpi gue, yang pernah gue ceritain ke elo waktu itu, Mit. Iya, Nay, gue ingat. Dan tiba-tiba orang tersebut membuka topi jas hujannya, dan kami bertiga pun kaget. Kang Jul, kalian akan saya buat seperti orang tersebut. Oh, jadi ini perbuatan keji Anda. Siapa dia? Sambil menunjuk ke arah jasad yang tinggal tulang belulang di dinding tersebut. Oke. Ada baiknya saya ceritakan ini sebelum saya membuat kalian untuk tidur selamanya. Anggap saja ini dongeng sebelum tidur buat kalian. Kalian penasaran kan? Jadi gini, orang yang berada di balik dinding itu merupakan pemilik kos ini dulunya. Kejadiannya sekitar 11 tahun yang lalu. Dia adalah ibu kandung dari Suni, pemilik kos yang sekarang ini. Lalu kenapa Anda membunuhnya dan membuatnya seperti ini? Namanya adalah Surti. Kenapa saya membunuhnya? Saya yakin seandainya kalau ada seseorang waktu itu berada di posisi, dia bakal melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan ke dia ini. Jangan samakan perilaku keji Anda dengan orang lain. Diam kamu. Seketika kami bertiga pun terdiam ketakutan. Lalu dengan santainya Kang Jul menyalakan rokoknya, lalu lanjut bercerita. Kalian tahu apa yang dia lakukan kepada saya dan istri saya. Malam itu istri saya sedang hamil dan mau melahirkan. Namun karena kami termasuk orang yang kurang mampu, saya nggak bisa membawa istri saya yang mau melahirkan ke rumah sakit karena kendala biaya.
Saya pun berlari di tengah hujan untuk pergi ke rumah Bu Surti, meminjam uang biaya lahiran istri saya. Namun Bu Surti tidak mau meminjamkan saya sedikit uang untuk biaya melahirkan istri saya. Saya pun memohon kepada Bu Surti, sampai saya sujud lalu mencium kaki Bu Surti. Namun Bu Surti langsung masuk dan menutup kembali pintu rumahnya. Dan saya pun lari kembali ke rumah. Waktu sampai di rumah, saya mendapati istri saya telah meninggal karena kehabisan darah bersama bayi kami. Lalu karena saya tidak terima perlakuan Bu Surti terhadap saya dan keluarga saya, akhirnya saya membunuh, dan seperti inilah akhir kejadiannya. Karena kalian yang berhasil mengungkap ini semua, jadi kalian harus menyusul Ibu Surti sialan itu. Rasakan ini. Seketika Kang Encul mengayunkan palunya ke arah kami bertiga. Dan lalu secara spontan Kak Tuti bisa menangkis palu dari Kang Encul tersebut. Cepat lari, bangunkan semua penghuni kos, terus pergi ke rumah Bu Suni. Tapi Kak, ayo cepat lari, nanti kakak susul kalian. Kalian lupa, semua penghuni kos sudah pulang kampung. Kalau begitu pergi ke rumah Ibu Suni buruan. Iya Kak, ayo Mit. Sialan, kalian tidak akan bisa lolos. Kang Encul mencoba melepaskan palu dari genggaman Kak Tuti. Kak Tuti mencoba menahan palu tersebut. Lepaskan. Seketika palu tersebut lepas dari tangan Kak Tuti, dan lalu Kang Encul pun memukul kepala Kak Tuti, dan Kak Tuti langsung jatuh, tidak sadarkan diri. Hei, mau kemana kalian? Kami berdua pun dikejar-kejar sama Kang Encul. Perasaan kami tidak karuan. Setelah beberapa saat, akhirnya kami hampir sampai di rumah Bu Suni, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kosan. Assalamualaikum Bu. Bu Suni, Bu. Iya sebentar. Bu Suni pun membuka pintu rumahnya. Ada apa kalian tengah malam gini ke rumah saya? Bu, biarkan kami masuk Bu. Hah? Kenapa? Ada apa ini? Kami pun langsung menerobos masuk ke rumah Bu Suni. Hei, ada apa ini? Kunci pintunya cepat Bu. Seketika Bu Suni pun mengunci pintu rumahnya. Jangan dibuka Bu. Kenapa? Ada apa ini? Hei, kalian, sampai kapan mau berada di dalam? Ada apa ini? Bu, Kang Cul. Kenapa? Ada apa dengan Kang Cul? Kang Cul pembunuh Bu. Pembunuh? Iya Bu. Pembunuh siapa? Dia pembunuh Nenek Surti. Nenek Surti? Dari mana kalian tahu nama itu? Panjang ceritanya Bu. Kami pun menceritakan semua tentang pembunuhan yang dilakukan Kang Cul terhadap Nenek Surti tersebut. Dan pas sedang bercerita, tiba-tiba jendela rumah Bu Suni pun dilempar oleh Kang Cul dari luar. Seketika kami bertiga berteriak. Karena jendela rumah Bu Suni ada besinya, jadi walaupun kacanya pecah, dia tetap tidak bisa masuk. Sekitar setengah jam kami terkepung di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara teriakan warga. Encul, menyerahlah, jangan lari. Kami sudah tahu semua kelakuan kamu. Dan tak lama terdengar suara pintu yang diketuk. Kami pun mengintip dari jendela sebelum membukakan pintu. Dan alangkah kagetnya, ternyata Kak Tuti yang mengetuk pintu rumah Bu Suni bersama warga dan Pak RT. Rupanya Kak Tuti hanya pingsan waktu kepalanya dipukul palu oleh Kang Cul. Kalian tidak apa-apa? Tanya Tuti. Kalian juga tidak apa-apa kan? Tanya Pak RT. Iya, kami tidak apa-apa. Gak apa-apa, kalian sekarang sudah aman. Sebagian warga sedang mengejar Kang Cul yang melarikan diri. Kakak gak apa-apa kan? Melihat perban yang melilit kepala Kak Tuti karena bekas pukulan palu Kang Cul tadi. Gak apa-apa, cuma luka sedikit. Syukurlah. Setelah beberapa saat kemudian, ada laporan warga. Pak, maaf Pak, kami kehilangan Kang Cul. Ya sudah, saya sudah laporkan ke polisi, biar polisi yang menangani. Ayo temani saya ke kosan. Bu Suni mengajak Naya dan Mita untuk ke kosan. Iya ayo Bu. Kami semua pun pergi ke kosan.
Dan saat Bu Suni melihat keadaan Nenek Surti, dia shock banget. "Ibu," sambil menangis. "Yang sabar Bu," sambil mengelus punggung Bu Suni supaya Bu Suni bisa tenang. "Saya nggak nyangka Kang Cul bisa sekeji itu. Padahal dia sudah saya anggap keluarga sendiri." Yang sabar Bu. Oh ya, omong-omong, emang ibu nggak pernah cari jenazah Nenek Surti?" "Waktu itu saya dapat kabar dari Kang Cul bahwa ibu saya meninggal karena terhanyut, terbawa arus sungai. Karena waktu itu katanya ibu saya lagi nyuci pakaian ke sungai, sebab air pam lagi mati. Jadi pas nyuci tiba-tiba terjadi air bah dan ibu saya hanyut terbawa arus. Terus jenazahnya tidak diketemukan sampai sekarang." "Emang waktu itu ibu di mana?" "Saya dulu merupakan TKW di luar negeri dan baru bisa pulang 1 bulan setelah kejadian. Kang Cul juga bilangnya kayak gitu ke warga, dan sempat ada tim SAR yang mencari, tapi tetap nggak ditemukan. Jadi kami semua ya percaya Bu Surti hanyut, soalnya nggak ada saksi lain selain Kang Cul yang mengaku saksi waktu insiden itu." Beberapa hari setelah terungkapnya kasus kematian Nenek Surti, kami pun mendapatkan kabar bahwa Kang Cul telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Kang Cul udah ketangkep ya?" "Iya, gue juga baru dapat kabar barusan." "Ngomong-ngomong, Nay, gue mimpi Nenek Surti semalam." Dia tersenyum dan bilang terima kasih. Baguslah, akhirnya Nenek Surti bisa tenang di alamnya. Jadi semua mimpi-mimpi yang gue alami itu adalah pesan dari Nenek Surti yang mau minta tolong sama kita agar dia dimakamkan dengan layak. "Iya betul, Nay. Tapi Nay, Nenek Surti juga sempat cerita gini di mimpi gue. Katanya waktu Kang Cul minjem duit, sebenarnya Nenek Surti sedang mengambil duit ke dalam kamar. Pintunya ditutup biar Kang Cul nggak masuk, soalnya takut terjadi fitnah. Kan kejadiannya malam, sedangkan Nenek Surti tinggal sendirian. Namun pas Nenek Surti keluar, Kang Culnya malah nggak ada." Astagfirullah, jadi gitu ceritanya. Kita dapat pembelajaran nih, Mit. Intinya, kita jangan cepat mengambil kesimpulan sehingga berpikiran seuzon terhadap seseorang. Iya, Nay, suatu pembelajaran berharga ini yang gak bakal didapatkan di kampus. Kita juga sempat berpikir negatif sama Bu Suni kan? Iya, gimana gak curiga? Heran aja, kenapa gak boleh dipaku tuh dinding? Karena kalau saya biarin kalian memaku sembarangan dinding kamar itu, nanti dindingnya jadi jelek. Bu Suni, ngagetin aja Bu. Iya Bu, kami minta maaf. Kami berdua pun meminta maaf pada Bu Suni dan mencium tangannya. Saya juga Bu. Tuti mencium tangan Bu Suni. Kak, dari mana aja? Dari luar. Sudah lupakan saja. Saya kesini mau berterima kasih kepada kalian. Berkat kalian semuanya terungkap, kata Bu Suni. Sama-sama Bu. Yang sabar ya Bu. Iya. Oh iya, hampir lupa. Sebagai rasa terima kasih saya kepada kalian, kalian dibebaskan tidak membayar kos selama 2 bulan ke depan. Hah? Yang bener Bu? Makasih banyak Bu. Tapi cuma 2 bulan ya. Kalau berlarut-larut dan lebih dari 3 bulan, mau makan apa saya? Siap Bu, makasih Bu. Iya sama-sama. Kalian udah sarapan? Belum Bu. Ya udah, yuk makan di rumah Ibu. Ibu baru selesai masak ini. Aduh, makasih Bu. Oh iya, sekarang kami tinggal di kamar yang berbeda karena kamar yang lama sedang direnovasi. Itulah akhir cerita dari misteri kamar kos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.